Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baru. Saya mahasiswa Universitas Hairul Ternate. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi semester 4. Di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan dari dosen pengampu saya, Bapak Dr. Suminto SD JMSI. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, mau langsung saja ke topik pembahasannya. Memastikan hasil interpretasi sesuai dengan pemahaman penerima. Berikutnya juga ada audit terkait dokumentasi lengkap proses penelitian. Berikutnya ada briefing atau diskusi dengan rekan sejawat yang tersebut ada kelebihan dan kelemahan. Nah, teman-teman, memungkinkan pemahaman mendalam dan kontekstual, mampu menggali fenomena yang kompleks dan dinamis, fleksibel dalam desain dan pelaksanaan. Kelemahannya adalah rentan terhadap subjektivitas peneliti, memakan waktu dan sumber daya besar, hasilnya tidak selalu dapat digeneralisasikan. Ada jadi penelitian atau individu yang meneliti atau mengobservasi suatu fenomena pun harus mempunyai etika. Nah, penelitian studi kasus menuntut peneliti untuk mematuhi prinsip-prinsip etika, persetujuan partisipan, kerahasiaan identitas atau harus privat identitas. Dan yang berikutnya ada transparansi tujuan peneliti. Tujuan peneliti harus mempunyai jiwa yang transparansi terhadap tujuan penelitian. Dan yang terakhir ada kejujuran dalam melakukan data. Kejujuran itu selalu ada dalam topik-topik apapun. Yang ke-12, aplikasi studi kasus. Studi kasus banyak digunakan dalam yang pertama pendidikan. Studi kasus kebijakan pendidikan, model pembelajaran atau pengalaman siswa. Yang kedua ada manajemen, studi strategis, organisasi, kepemimpinan atau budaya kerja. Yang ketiga ada kesehatan seperti penanganan pasien, kebijakan kesehatan atau sistem pelayanan. Dan keempat ada hukum dan kebijakan publik, studi implementasi hukum kebijakan sosial. 13 ada relevansi dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia majemuk dan kompleks, studi kasus menjadi metode yang sangat cocok untuk memahami praktik-praktik sosial budaya yang khas. Pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi terhadap kearifan lokal, konflik sosial, dinamika kebijakan daerah, dan yang ke-14 kita masuk ke sesi kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya paparkan. Kesimpulannya adalah metode studi kasus menawarkan pendekatan yang komprehensif atau pendekatan yang bersifat keseluruhan, fleksibel, dan relektif dalam memahami realitas sosial. Meskipun tidak bertujuan untuk generalisasi, studi kasus memiliki kekuatan dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam dalam kontekstual yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan maupun praktik profesional. Sebagai metode yang menuntut kedalaman dalam pemetaan studi kasus, mengajak peneliti untuk bersikap terbuka, reflektif, dan berijak dalam menjelajahi makna-makna di balik setiap fenomena yang dikaji. Mungkin itu saja pembahasan atau mata pemaparan materi yang diberikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Bidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya mungkin ada perkenalan singkat dari saya. Langsung saja
pembahasannya adalah pengantar metode penelitian studi kasus. Pertama, pendahuluan. Dalam ilmu pengetahuan, berbagai pendekatan dan metode penelitian telah berkembang untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Salah satu metode yang memiliki posisi strategis dalam mengungkapkan kompleksitas suatu fenomena adalah metode penelitian studi kasus. Metode ini digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan mendalami berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk dinamika internal dan eksternal yang khas dari fenomena tersebut. Dalam studi kasus, penelitian tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berupaya menafsirkan makna dari data tersebut dalam konteks tertentu, menjadikannya sebagai pendekatan yang bersifat interpretatif dan kontributif. Yang kedua, pengantar dan konsep dasar. Studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu unit analisis, baik individu, kelompok, organisasi, program maupun kebijakan dan konteks tertentu. Metode ini menekankan pada pemahaman yang komprehensif terhadap realitas yang sedang diteliti dengan memperhatikan latar belakang, interaksi, dan dinamika sosial. Melingkupinya, studi kasus sering digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian bersifat mengapa dan bagaimana yang membutuhkan penelusuran mendalam dan analisis yang tajam terhadap berbagai variabel dan proses yang saling berinteraksi. Yang ketiga, ada karakteristik penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada kontekstualisasi. Studi kasus tidak berdiri sendiri atau tidak bersifat mandiri, tetapi selalu ditempatkan dalam konteks tertentu yang memberikan makna terhadap fenomena yang dikaji atau fenomena yang diteliti. Yang kedua, ada holistik dan mendalam. Holistik dan mendalam penelitian dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif terhadap berbagai aspek kasus, baik aspek struktural, kultural maupun individual. Yang ketiga, bersifat naturalistik. Studi dilakukan dalam setting alami tanpa manipulasi terhadap variabel. Yang keempat, menggunakan banyak sumber data. Peneliti memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis artefak. Yang kelima, ada prosesual. Prosesual fokus pada bagaimana suatu fenomena berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Yang keenam, ada tujuan penelitian studi kasus. Tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk menempatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam konteks nyata, studi kasus bukan sekedar menggambarkan, melainkan juga menjelaskan, menginterpretasikan, dan dalam beberapa kasus mengevaluasi atau merekomendasikan kebijakan atau praktik tertentu. Kelima, ada jenis-jenis studi kasus. Studi kasus yang pertama ada studi kasus intrinsik. Peneliti tertarik pada kasus itu sendiri dan studi kasus. Metode ini digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan mendalami berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk dinamika internal dan eksternal yang khas dari fenomena tersebut. Dalam studi kasus, penelitian tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berupaya menafsirkan makna dari data tersebut dalam konteks tertentu, menjadikannya sebagai pendekatan yang bersifat interpretatif dan kontributif.
kedua, pengantar dan konsep dasar. Studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu unit analisis, baik individu, kelompok, organisasi, program maupun kebijakan dan konteks tertentu. Metode ini menekankan pada pemahaman yang komprehensif terhadap realitas yang sedang diteliti, dengan memperhatikan latar belakang, interaksi, dan dinamika sosial. Melingkupinya, studi kasus sering digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian bersifat mengapa dan bagaimana yang membutuhkan penelusuran mendalam dan analisis yang tajam terhadap berbagai variabel dan proses yang saling berinteraksi. Yang ketiga, ada karakteristik penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada kontekstualisasi. Studi kasus tidak berdiri sendiri atau tidak bersifat mandiri, tetapi selalu ditempatkan dalam konteks tertentu yang memberikan makna terhadap fenomena yang dikaji atau fenomena yang diteliti. Yang kedua, ada holistik dan mendalam. Holistik dan mendalam penelitian dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif terhadap berbagai aspek kasus, baik aspek struktural, kultural maupun individual. Yang ketiga, bersifat naturalistik. Studi dilakukan dalam setting alami tanpa manipulasi terhadap variabel. Yang keempat, menggunakan banyak sumber data. Peneliti memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis artefak. Yang kelima, ada prosesual. Prosesual fokus pada bagaimana suatu fenomena berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Yang keenam, ada tujuan penelitian studi kasus. Tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk menempatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam konteks nyata, studi kasus bukan sekedar menggambarkan, melainkan juga menjelaskan, menginterpretasikan, dan dalam beberapa kasus mengevaluasi atau merekomendasikan kebijakan atau praktik tertentu. Kelima, ada jenis-jenis studi kasus. Studi kasus yang pertama ada studi kasus intrinsik. Peneliti tertarik pada kasus itu sendiri, kontributif. Yang kedua, pengantar dan konsep dasar. Studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu unit analisis, baik individu, kelompok, organisasi, program maupun kebijakan dan konteks tertentu. Metode ini menekankan pada pemahaman yang komprehensif terhadap realitas yang sedang diteliti, dengan memperhatikan latar belakang, interaksi, dan dinamika sosial. Melingkupinya, studi kasus sering digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian bersifat mengapa dan bagaimana yang membutuhkan penelusuran mendalam dan analisis yang tajam terhadap berbagai variabel dan proses yang saling berinteraksi. Yang ketiga, ada karakteristik penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada kontekstualisasi. Studi kasus tidak berdiri sendiri atau tidak bersifat mandiri, tetapi selalu ditempatkan dalam konteks tertentu yang memberikan makna terhadap fenomena yang dikaji atau fenomena yang diteliti. Yang kedua, ada holistik dan mendalam. Holistik dan mendalam penelitian dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif terhadap berbagai aspek kasus, baik aspek struktural, kultural maupun individual. Yang ketiga, bersifat naturalistik. Studi dilakukan dalam
setting alami tanpa manipulasi terhadap variabel. Yang keempat, menggunakan banyak sumber data. Peneliti memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis artefak. Yang kelima ada prosesual. Prosesual fokus pada bagaimana suatu fenomena berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Yang keenam ada tujuan penelitian studi kasus. Tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk menempatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam konteks nyata, studi kasus bukan sekedar menggambarkan, melainkan juga menjelaskan, menginterpretasikan, dan dalam beberapa kasus mengevaluasi atau merekomendasikan kebijakan atau praktik tertentu. Kelima ada jenis-jenis studi kasus. Studi kasus yang pertama ada studi kasus intrinsik,